Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kelas 64601 yang beranggotakan ada Nama saya Widya Kurniawati dengan NIM 64190439. Nama saya Anastasia Arzojia Siregar dengan NIM 64190898. Muhammad Abimanyu Chandrasmurti dengan NIM 64190949. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Arifin, NIM 64191063. Nama saya Guntoro, 64191400. Bab 3, metodologi indikator pengelolaan keuangan Y. 1. Penggunaan dana. 2. Penentuan sumber dana. 3. Manajemen risiko. 4. Rencana masa depan. Indikator literasi keuangan X1. 1. Pengetahuan umum pengelolaan keuangan. 2. Pengetahuan tabungan dan pinjaman. 3. Pengetahuan asuransi. 4. Pengetahuan investasi. Indikator gaya hidup X2. 1. Pola seseorang dalam menghabiskan waktu. 2. Minat seseorang. 3. Pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain. 4. Karakter-karakter dasar. Uji validitas. Data-data yang terpampang di slide ini dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan nilai signifikansi 5%, dan untuk itu kita harus hitung dulu nih R-tabelnya berapa. R-tabel untuk signifikansi 5% dengan responden 58, maka kita akan menggunakan DF, di mana DF sama dengan N-2, yaitu 58 dikurang 2 ya, hasilnya 56. Nah, R-tabel untuk DF 56 adalah 0,2586. Bisa dilihat dari sini nih, nilai R hitung dari ketiga variabel tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya melebihi dari nilai R-tabel. Jadi R hitungnya lebih besar dibanding R-tabel. Jadi data-data tersebut valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Untuk variabel pengelolaan keuangan, Kronba alfanya 0,807 dan end of itemsnya 10. Untuk variabel gaya hidup, Kronba alfanya 0,348 dan end of itemsnya 6. Dan variabel literasi keuangan, Kronba alfanya 0,781 dan end of itemsnya 10. Bab 4, hasil dan pembahasan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk laki-laki frekuensi 14 dan perempuan 44, persen laki-laki 24,1 dan perempuan 75,9. Valid persennya 24,1 dan untuk valid persen perempuannya 75,9. Kumulatif persennya untuk laki-laki 24,1 dan perempuan 100. Berdasarkan data tabel menunjukkan bahwa karakteristik jenis kelamin mayoritas responden dalam penelitian didominasi perempuan, yaitu sebanyak 44 mahasiswa, 75,9%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dalam mengelola keuangan berdasarkan pengisian angket didominasi pada jenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan semester. Karakteristik semester 4 frekuensinya 5 dan untuk semester 6 frekuensinya 53. Persen semester 4 yaitu 8,6 dan semester 6 itu 91,4. Untuk valid persennya semester 4 itu 8,6 dan semester 6 itu 91,4. Dan kumulatif persennya semester 4 8,6 dan semester 6 100,0. Berdasarkan data tabel menunjukkan bahwa karakteristik semester mayoritas responden dalam penelitian didominasi mahasiswa semester 6, yaitu sebanyak 53 mahasiswa, 91,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dalam mengelola keuangan berdasarkan pengisian angket didominasi oleh mahasiswa semester 6.
Normalitas. Tujuan dari pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel dan independen memiliki distribusi normal, tidak normal. Ketentuan pengujian: jika data menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut di bawah ini hasil normalitas untuk menguji seluruh data penelitian yang berskala nominal ordinal dengan menggunakan ketentuan Kolmogorov-Smallrif dengan menggunakan program SPSS. Berikut gambarnya. Kesimpulan dari uji normalitas: regresi berdistribusi normal karena data plotting titik-titik menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Yang kedua, multikolonariatas. Pengujian multikolonariatas: penelitian melalui perhitungan uji independen antar variabel bebas dapat dilihat dari analisis kolonaritas statik. Multikolonaritas mempunyai tujuan yaitu untuk melihat apakah variabel tidak terjadi kolerasi tinggi. Perlu dilakukan hipotesis yaitu bahwa diterimanya HO apabila FIF kurang dari 10 dan angka toleransi mendekati 1, dan ditolak HO apabila FIF lebih dari 10 dan nilai toleransi mendekati 0. Hasil uji independen antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kesimpulan uji multikolonaritas: tidak ada gejala multikolonaritas karena toleransi literasi keuangan X1 dan gaya hidup 0,74 lebih besar daripada 0,100 dan nilai FIF literasi keuangan X1 dan gaya hidup X2 yaitu 1,382 lebih dari 10,000. Kesimpulan uji autokolerasi: nilai DU dicari pada distribusi tabel Turbin-Watson berdasarkan K2 dan N58 dengan signifikan 5%. DU yaitu 1,652 kurang dari Durbin-Watson yaitu 1,601 kurang dari 4 DU 2,438. Tidak ada gejala autokolerasi karena nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan D4 DU. Yang kelima, uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Kesimpulan uji T parsial: literasi keuangan X1 0,00 berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Y, dan gaya hidup X2 0,491 tidak berpengaruh terhadap pengelola keuangan Y, karena jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Yang keenam, uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Untuk mencari T tabel menggunakan rumus A dibagi 2 N kurang K kurang 1. T tabel 0,05 dibagi 2, maka kita mengetahui T tabel 0,025. Untuk DF 58 kurang 2 kurang 1, maka dapat hasil 55. Dan hasil dari T-table adalah 2,004. Kesimpulannya, maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, yaitu variabel Y. Kesimpulan: dapat ditarik kesimpulan dari analisis yang dibahas sebelumnya sebagai berikut. 1. Literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Manajemen UBSI. 2. Gaya hidup berpengaruh parsial terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Manajemen UBSI. 3. Literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Manajemen UBSI. Saran: ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tentang literasi keuangan, gaya hidup, dan pengelolaan keuangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian berikutnya sangat diharapkan karena penelitian mengenai literasi keuangan, gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan, mahasiswa masih sangat sedikit di Indonesia. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel dari berbagai fakultas dan universitas, dan juga menambah variabel untuk mengukur literasi keuangan, gaya hidup,
dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, mahasiswa disarankan untuk selalu belajar dan peka terhadap informasi mengenai keuangan agar memiliki finansial literasi yang cukup tinggi sehingga dapat terhindar dari masalah keuangan dan literasi keuangan di Indonesia dapat meningkat. Peran dosen sangat penting untuk mengedukasi individu agar dapat membuka wawasan pentingnya literasi keuangan bagi seseorang di masa sekarang maupun mendatang. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya fokus menganalisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu sampel pada suatu fakultas dan universitas saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.